Lu miskin karena lu goblok. Itu quotes gua tuh. Kalian bisa bawa itu ke kuburan nanti kalau gua udah mati. Lu miskin sama dengan lu goblok. Timothy Ronald. Gua setuju kalau lu bilang Timothy ini cara penyampaiannya terlalu frontal dan katakanlah kurang sopan gitu. Tapi bagaimana kalau cara Timothy buat ngehancurin mental mayoritas orang itu, cara cepat yang bikin mereka terdorong paksa untuk keluar dari lingkaran setan kemiskinan? Disclaimer dulu, gue di sini bukan buzzer sewaan. Ini semua murni opini dan pendapat gue terhadap Timothy. Gue nggak ada maksa lu buat setuju sama pandangan gue. Kita semua punya definisi sukses yang berbeda-beda. Nggak semua dari kita menganggap sukses itu perlu uang ratusan miliar. Tapi siapa sih dari lu pada yang bakal nolak dan nggak seneng kalau dikasih uang ratusan miliar? Tapi sayangnya, lu nggak bakal nemu orang yang sebaik itu yang bakal ngasih lu 100 miliar secara cuma-cuman. Kalau udah tahu bakal gitu, daripada lu berharap ada uang 1M jatuh ke tangan lu secara instan, kenapa nggak cari cara buat dapet 1M itu? Ada dua orang kaya, yang satu nawarin bakal ngasih lu duit 1M secara instan, sementara yang satunya lagi ngasih tahu gimana caranya bikin duit 1M. Lu pada bakal pilih yang mana? Sebagian besar dari lu pasti bakal milih yang instan. Tapi kenapa? Ya, simpelnya kalau ada yang mudah, ngapain ambil yang susah? Tapi sayangnya, hal ini justru yang membuktikan bahwa lu sebenarnya belum siap buat jadi kaya. Kekayaan bukan sesuatu yang bisa lu dapat secara instan, tapi tentang harga yang harus lu bayar dan kesiapan lu untuk menjadi kaya. Kalau cuma modal mimpi bisa jadi kaya, ya gue juga bisa mimpi jadi orang paling kaya. Tapi pertanyaannya, siapa yang bakal jadi orang terkaya kalau semua orang mimpinya jadi orang terkaya? Bicara soal realita, coba lu perhatiin orang-orang di sekitar lu yang sorry to say, ya katakanlah kondisinya kurang tercukupkan gitu. Pasti ada alasan yang mendasar kenapa kondisinya bisa jadi kayak gitu. Entah itu dianya yang nggak dikasih gaji yang layak, atau emang uangnya aja yang dipakai buat deposit judol. Tapi kalau sandwich generation gimana? Gimana kalau ortunya malah warisin utangnya ke anaknya? Ya susah juga sih. Tapi siapa yang bilang kalau keluar dari kemiskinan itu gampang? Ya terus solusinya apa dong? Terserah lunya aja. Lu mau ambil tanggung jawab biar generasi anak lu yang selanjutnya gak merasakan hal yang sama, atau lu mau lepas tangan dan kasih aja masalah ini ke generasi selanjutnya? Lu gak perlu jadi orang super kaya dengan harta bermiliaran kok. Anak lu gak ikut mikirin utang lu juga udah cukup. Tidak ada yang mustahil bagi mereka yang mencoba, kata Alexander Agung. Kita dilahirkan dari keluarga yang berbeda, lahir di waktu yang berbeda, dibesarkan di lingkungan yang berbeda, dan disekolahkan di sekolah yang berbeda. Kita nggak akan saling memahami sebelum merasakan hal yang sama. Lu mungkin nggak tahu kalau sekarang ada orang yang ada di posisi yang lu idam-idamkan, tapi dia start dari posisi yang bahkan di bawah lu. I'm a billionaire. You're a billionaire? Yeah. How old were you when you became a billionaire? Oh, in my 50s. Come from a lot of money? No, I started with negative $20 million. Unfortunately, my father went broke. I had to pay it off. So I didn't start from zero. I started negative $20 million. Try that party trick. Orang itu tadi adalah Stephen J. Klubeck, seorang miliarder asal Amerika yang memulai dengan hutang sebesar 20 juta dolar. Lalu apa yang membuat lu berpikir bahwa lu nggak bisa? Nggak sedikit yang bilang kalau hidup nggak semudah cocotannya Timothy. Ya, tapi emang bener sih. Karena yang diincar dari si Timothy ini ya atensi atau perhatian dari masyarakat. Dianya mah bodo amat sama respon masyarakatnya bakal kayak gimana. Jadi kalau lu orang yang ngabisin waktunya cuma buat speech hate ke orang ini, selamat lu udah ngebuang sia-sia waktu lu. Ada juga yang bilang, oh ini si Timothy udah kaya dari keluarganya tapi bacotnya gede bener.
Walaupun sampai sekarang belum ada buktinya sih. Kalau dari pandangan gue, ya selama bacotannya emang bener dan bukan ngarang, ya bakal gue dengerin walaupun itu ngatain kondisi ekonomi gue. Karena gue setuju sama perkataan Timothy yang bilang kalau orang yang lebih kaya dari lu itu lebih pintar dari lu. Ya soalnya kalau pas ulangan gue bisa nyontek, ya gue bakal milih buat nyontek ke teman gue yang ranking 1 dibanding yang ranking 30. Ya karena kemungkinan jawaban benar pasti lebih tinggi dong dibanding kalau gue nyontek ke temen gue yang ranking 30. Tapi gue juga gak bakal langsung percaya semuanya. Soalnya gue gak tahu kapan dia bisa bohong. Tapi ini menurut gue aja, terserah dilunya gimana. Hidup lu itu tergantung sama keputusan diri lu sendiri. Buat sampai ke garis finish yang lu idam-idamkan, terserah lu nya mau lari atau enggak. Nggak ada orang yang mau korbanin dirinya sendiri buat gendong lu sampai ke garis finish lu. Tapi lu juga perlu ingat, titik start semua orang nggak sama. Ada yang mungkin lebih di depan dari lu, tapi lu juga perlu ingat kalau yang di belakang dari lu juga ada. Tapi garis start itu nggak selalu menentukan siapa yang bakal sampai ke garis finish duluan. Bisa aja orang di belakang nyampe ke garis finish tapi orang yang startnya lebih di depan malah nggak sama sekali.